Selamat malam, Pak. Ya, baik. Eh, untuk hari ini sebelumnya karena ada keperluan jadi saya switch dengan Bu Anis dan mungkin ya pertemuan kita juga nggak terlalu lama. Hari ini saya ingin tahu progres kalian. Minggu lalu kalian sudah menuliskan ya terkait genre dan juga media kalian. Terus mungkin kalian juga sudah ketemu dengan beberapa pengajar, dengan pengajar ide cerita, dengan pengajar eh, ide kreatif, pengembangan cerita, kemudian tadi juga ketemu dengan Bu Anis, mungkin juga ada kelas dari Bu Eva, literasi data. Apakah ada perubahan, perkembangan? Nah, mau saya pastikan sekarang. Sejauh ini dari minggu lalu yang sudah dituliskan cukup beragam progresnya. Cuman sekarang saya ingin tahu lebih lagi terkait eh, bagaimana implementasi kalian. Ya, nanti yang menjawab saya akan tanya satu persatu per prodi. Bebas nanti kalian siapa yang mau menjelaskan ya terkait implementasi pada genre maupun pada medianya. Yang pertama mungkin dari tim IF ada di sini. Tim IF silakan jadinya pakai. Terus Apa? Bagaimana? Kenapa? genrenya kami cuman makai sci-fi dong, Pak. Kan kemarin tuh kami Oh, makai sci-fi sci-fi ya. sama fantasi. Ya. Jadi fantasinya kami Uh-huh. hilangin, cuman makai Mm-mm. sci-fi doang ke media kami nantinya. Oke. Terus medianya apa Terus jadinya? Cetaknya apa kurang lebih? media cetaknya kami pakai tetap kami menggunakan poster sama kayak yang sebelumnya. Jadi nanti Mm-mm. poster ini kami bakal nyari keunggulan yang paling kami mau tonjolin, Pak, dari Prodi F. Oke. Kalau dari segi konsep cerita sudah diskusi dengan Bu Aragani atau pengajar yang lain. Kalau dari konsep cerita udah konsultasi, Pak. Eh, itunya sudah ditentukan dan sudah setuju juga apa namanya premis sama cerita tiga babaknya. Karena kami ubah hampir sebagian cerita, jadi kemarin disuruh buat ulang lagi, Pak, struktur tiga babaknya. Oh gitu. Oke. Berarti nanti pertemuan selanjutnya dengan Bu Aragani akan membahas tiga babaknya tadi ya. Iya, Pak, pertemuan minggu minggu selanjutnya bakal itu, Pak, nunjukin struktur tiga babaknya Oke. buat di Tapi ACC. kalau dari ide kreatif sudah oke kalian pakai sci-fi, science fiction. Dari ide kreatif kemarin, ibunya nggak ada komenin untuk genre sih, Pak. Ibunya cuma nyuruh buat posternya itu nonjolin satu kelebihan aja, Pak. Apa rencananya? Ada gambaran nggak? Untuk sekarang sih kami belum ada gambaran ya, Pak. Cuman kemungkinan besar nanti kami bakalan fokus ke fasilitas dari dari IF mungkin, Pak. Oke, baik. Ya mudah-mudahan ini memang masih di konsep ya, belum bikin. Cuman tapi paling nggak kami pengen tahu gambaran kalian akan membuatnya seperti apa. Sedangkan kalau berhubungan dengan apa mata kuliah komunikasi visual ya untuk semuanya juga sebenarnya genre itu bisa ditonjolkan, ditunjukkan melalui beberapa hal. Kalau dari mood board misalnya yang mungkin berhubungan dengan salah satu luaran di semester ini pemilihan font
itu juga bisa. Di beberapa genre mereka punya font-font ciri khas, atau mungkin kalian ngambil contoh dari literasi dari film atau dari novel atau karya tertentu yang sifatnya sesuai dengan genre. Misalnya kalau science fiction kalian ngambil dari sebuah cerita yang sifatnya science fiction, gunakan font di sana itu bisa. Kemudian kalau warna itu juga bisa berhubungan dengan yang namanya eh, genre, warna yang pemilihan warna di mood board kalian. Misalnya kalian mau menggunakan meng-highlight ada selain warna dari prodinya, mungkin kalau mau dihubungkan dengan genre romantis misalnya, ya kalian gunakan warna-warna gabungan prodi nanti digabung dengan warna pink, ya mau baik itu yang pink mengarah ke warna putih cerah atau pink yang agak gelap tergantung dari prodinya, atau kalian menggunakan warna-warna yang sifatnya lembut, pastel contohnya, kan macam-macam warna pastel. Mungkin bisa dikombinasikan dengan prodi yang kalian pilih. Nah, itu juga bisa memberikan kesan suatu genre tertentu. Ya, kalau misalnya sci-fi mungkin dengan berhubungan dengan warna yang agak gelap, warna silver, warna abu-abu, ya pemilihan warnanya nanti tinggal kalian cari palet warna yang cocok. Mungkin kan mau mengimplementasikan warna dari prodi plus warna dari si genrenya. Dan eh, masih banyak lain sebenarnya contoh untuk penerapan science fiction. Kalau kalian punya gambaran desain mau dibuat seperti apa sih? Misal tadi sci-fi mau dihubungkan dengan apa namanya kelengkapan lab atau alat yang ada di prodi informatika, itu bisa-bisa saja. Mungkin nanti berhubungan dengan penggunaan komputer, penggunaan IoT, ya karena informatika juga IoT atau AI. Informatika sendiri juga ada mata kuliah berhubungan dengan AI, kecerdasan buatan, itu juga bisa dimasukkan ke desain poster maupun desain media yang video atau animasi atau motion graphic yang akan digunakan. Oke, terima kasih dari tim IF sudah saya catat ya. Selanjutnya kalau dari tim TRM bagaimana? Ya Pak, Iya, jadi bagaimana tim TRM jadinya? kami udah diskusi untuk media videonya, kami akan menerapkan genre drama dan alurnya itu intinya ada seorang anak mau masuk prodi TRM karena dia suka desain grafis, tapi orang tuanya tidak menyetujui, ayahnya tidak menyetujui si anak ini yang kami namai Nara untuk masuk ke prodi TRM karena menurut ayahnya bidang desain dan TRM multimedia itu tidak memiliki masa depan begitu. Jadi kami di sini ingin menggambarkan ayah si Nara ini sebagai orang tua yang mungkin kurang melek teknologi gitu Pak. Jadi kami ingin menekankan bahwa multimedia itu dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi begitu. Lalu untuk media cetaknya sendiri, kami berusaha untuk menghubungkan antara media video ini dengan media cetak. Di media cetaknya kami menggunakan brosur untuk mungkin brosurnya kami masih mempertimbangkan antara lipat 2 atau lipat 3 dan di brosurnya ini nanti karakter si Nara ini dan karakter si ayahnya yang seolah-olah melakukan percakapan begitu Pak, tapi ini hanya percakapan singkat saja. Jadi brosur ini kami ingin membuat seperti komik infografis. Jadi nanti di situ akan di-spill sedikit konfliknya si ayahnya Nara ini mungkin akan mengeluarkan dialog seperti kamu nggak boleh masuk prodi TRM, lalu si anaknya ini menjawab kayak kenapa nggak boleh padahal TRM itu gini gini gini. Nanti di situ akan kami masukkan informasi terkait prodi TRM itu sendiri dan prodi TRM
dari Prodi TRM ini yang kami ingin tekankan yaitu ada beberapa informasi. Yang pertama terkait prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa lulusan TRM atau mungkin MJ yang beberapa angkatan kemarin. Lalu kami juga ingin memasukkan beberapa informasi lulusan eh, multimedia Polibatam yang sudah bekerja di terutama di perusahaan-perusahaan luar negeri yang kami informasinya akan dapatkan dari LinkedIn. Kami sudah cari beberapa juga, tapi mungkin nanti kami akan koordinasi dengan orangnya, jadi apakah boleh memasukkan namanya atau tidak. Lalu mungkin kami juga akan meng-highlight dari fasilitas TRM itu sendiri begitu. Lalu untuk lebih menghubungkan video dan brosur ini, nanti mungkin di bagian belakang brosurnya akan kami tunjukkan karakter si Nara ini dengan mengatakan ingin tahu kisah kami lebih lanjut. Silakan apa maksudnya ayo kunjungi video cerita lengkap kami. Nanti di situ akan kami cantumkan barcode yang akan langsung link ke video dari promosi kami begitu Pak. Oke, sip. Penjelasan yang baik ya. Eh, ada beberapa sih pertanyaan. Yang pertama, akan ada ending nggak nanti di videonya? Ending ada Pak. Jadi nanti Ada gambarannya gimana? endingnya nanti akhirnya si ayahnya Nara ini akan menyetujui si Naranya karena si Naranya kami akan menggambarkan si Nara ini nanti sempat nekat belajar masuk prodi TRM, dia sambil freelance desain juga. Dan ibunya juga membantu diam-diam karena ibunya ini lumayan open minded gitu Pak kami pengennya. Jadi dia masuk semester 1 lalu belajar prodi TRM dan bisa ngebuktikin bahwa dia itu melalui freelance-nya itu dia betul-betul bisa menghasilkan uang dari bidang itu. Jadi nanti kami ingin klimaksnya itu dia mengajukan beasiswa untuk pembayaran UKT di semester kedua, tapi dia gagal di pengajuan beasiswanya itu. Jadi udah nggak ada biaya lagi nih untuk melanjutkan ke semester selanjutnya. Jadi mau nggak mau dia emang harus jujur ke ayahnya dan dengan dia menunjukkan hasil freelance-nya dan menunjukkan hasil belajarnya juga selama 1 semester itu dan hasilnya bagus, akhirnya ayahnya luluh gitu Pak. Oke, bisa. Cuman gini, hati-hati nanti orang berpikiran dia sukses karena freelance-nya, dia bisa membanggakan atau membuat hati ayahnya luluh karena freelance-nya, atau karena tekadnya untuk tetap kuliah di TRM. Itu paling nanti kalau memang mau membuat ending cerita ya antara dua pilihan tadi, apakah akan dibuat si or ayah akan luluh karena dia eh, tekad kuatnya untuk tetap kuliah di TRM, atau karena eh, selama ini anaknya ya ternyata memang passionnya di bidang sesuai dengan freelance. Nah, kalau nanti lebih mengarah ke arah freelance ya takutnya nanti TRM-nya akan ketutup, atau mungkin anaknya nggak eh, tersampaikan bahwa ternyata memang passion dia itu di bidang ini dan dia memang ingin sangat-sangat kuliah di sini, bahkan sampai dia selama ini pun dia membiayai sendiri freelance ya karena memang bisa jadi disitulah passion dia, kerjaan bidang itu yang memang benar-benar dia inginkan. Nah mungkin kalau dibuat cerita atau itu masih akan sangat memungkinkan untuk tetap meng-highlight prodi TRM ya biar tidak terlalu mengarah atau tidak terlalu menonjol ke arah oh ternyata memang anak ini sukses selama ini bisa biaya ya karena dia freelance-nya tadi itu tidak atau kurang terlalu meng-highlight dari sisi TRM-nya. Kemudian
Kalau tadi kalian masih bingung mau yang pakai 2 volt atau 3 volt untuk brosur, mungkin sudah dikasih tahu sama Bu Lioni ya, output semester 2 nanti itu apa aja. Sudah belum dapat info dari Bu Lioni? Semester 2 akan dapat atau diminta bikin apa aja? Yang dari Halo? kemarin-kemarin dikasih tahu sih Pak, yang semester Heeh. 2 nanti menghasilkan media cetak, baru itu aja sih Pak. Belum ada kayak detailnya kayak gimana. Oke. Gini, jadi di semester 1 kan kalian diminta untuk bikin konsep ya, konsep baik itu video maupun konsep media cetak. Ini informasi untuk semuanya juga. Kenapa kok kalian diminta bikin konsep kali atau belum membuat media cetaknya? Ya karena memang di semester ini mungkin siapa tahu kalian dari berbagai macam background latar pendidikan sebelumnya. Jadi kami masih mengarahkan kalian, memberikan kalian gambaran tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Dan nanti semester 2 ini sifatnya melanjutkan melanjutkan mini PBL kalian, tapi fokus ke media cetak atau desain grafis. Nggak cuma cetak, tapi ada desain media digital yang tidak bergerak. Ya, outputnya ada beberapa. Saya lupa tepatnya ada apa aja. Kami kemarin sudah rapat tim kurikulum, saya Bu Lioni, Bu Sandi, ada Pak Amir, ada Pak Fadli juga. Semester 2 outputnya lebih dari satu. Tetapi basic dasarnya dari desain kalian saat ini, dari genre, dari media yang kalian rancang saat ini. Ada 5 yang saya sebutkan ini beberapa, ya lebih dari 5 seingat saya. Yang pertama pastinya poster, ukurannya A3 plus atau A2, saya lupa yang mana. Jadi kan bikin poster ukurannya agak besar. Dan ya gambarannya gambaran seperti poster itu, satu halaman full. Terus yang kedua brosur. Kalau tadi ada pilihan 2 volt atau 3 volt, saran saya sekalian bikin yang 3 volt. Karena nanti seingat saya semester 2 kalian diminta mendesain 3 volt brosur. Jadi ada 3 lipat dan ada 2 sisi. Nah itu akan lebih challenging bagi kalian. Kemudian Instagram feed, tapi yang sifatnya carousel. Kalian bisa searching carousel seperti apa. Jadi ada beberapa slide dalam satu buah feed, di mana ketika slide itu digeser, dia seolah-olah nyambung. Jadi seperti kayak gambar panoramik, tapi misal dibagi menjadi 6, 7, 8, 9, sampai 10 slide. Dan di setiap slide-nya itu punya informasi tersendiri, tapi harus berhubungan dan seolah-olah menjadi satu bagian dengan slide berikutnya. Nah, dan satu lagi kayaknya bikin Twibbon untuk digunakan oleh beberapa kegiatan dari prodi yang sedang kalian kerjakan mini PBL-nya. Nah, tadi itu sudah berapa paling enggak? Seingat saya lebih dari 5, saya lupa apa aja. Nah, kenapa kok diminta merancang dari sekarang? Ya biar nanti di semester depan kan sudah punya basic dasarnya. Basic rancangannya ini nih. Nanti dari brosur bisa dijadikan satu atau difokuskan menjadi satu halaman besar dalam bentuk poster. Dari brosur 3 volt tadi itu misalnya kalau mau dibuat semacam panoramik untuk carousel IG feed, itu bisa ya jadi sebuah barisan panjang untuk sebuah IG feed. Kemudian kalau mau dibuat semacam Twibbon, itu nanti akan ada konsepnya Twibbonnya untuk prodi sesuai dengan
genre cerita sesuai dengan rancangan desain yang kalian siapkan di semester 1 dan beberapa desain yang lain. Nah, kalau kalian tidak dipersiapkan dari sekarang, nanti kami takutnya semester 2 kalian nggak bisa mengerjakan sebanyak itu. Nanti ya meskipun tidak dicetak ya brosur, poster, tapi dibuat desain secara digitalnya, termasuk IG, feed dan Pibon dan beberapa hal yang lainnya. Ya, jadi saran saya kalau memang mau dibuat brosur, mending dari sekarang dikonsep untuk yang trifold. Seingat saya kemarin kami diskusinya kayaknya trifold lebih challenging. Dan kalau mau dibuat cerita, dia akan lebih banyak lebih banyak alur cerita yang bisa dikembangkan dalam sebuah brosur tadi. Ya, itu informasi sekilas dari saya terkait kenapa sih kok kalian harus diminta bikin desain untuk media cetak. Ya karena nanti rancangannya atau konsepnya itu yang akan itu sebagai landasan pegangan kalian untuk dikerjakan di semester 2. Sedangkan untuk videonya mungkin nanti di semester 3. Tapi paling enggak kalian sudah diajarkan mengembangkan cerita, memilih genre untuk proyek PBL videografi di semester 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Belum ada. Kalau belum mungkin dari saya cukup untuk tim TRM. Terima kasih sudah saya catat juga. Dan nanti kalau ada, mungkin minggu depan kalau ada perkembangan, kita bisa diskusi lagi. Terima kasih tim TRM. Selanjutnya tim Geomatika, GM. Baik, Pak. Bagaimana tim GM? Jadi kan menggunakan genre adventure dan drama, Pak. Pada saat kami konsul ke Ibu Araganis, Ibu Araganis bilang bahwa adventure itu merupakan tipe dalam genrenya, Pak, bukan genre utamanya gitu. Jadi Terus? kami hanya memakai genre drama aja sih, Pak, Drama. dalam media videonya. Ada konfliknya berarti? Konfliknya. Bagaimana kurang lebih nanti konfliknya? Mungkin lebih jelasnya itu menceritakan tentang seorang calon mahasiswa baru yang mungkin masih pesimis dalam prodi yang dia ambil gitu, Pak. Jadi dia masih bingung dengan apa aja sih yang ada di prodi tersebut. Sehingga dia mendapat kabar bahwa di kampus itu tuh ada seminarnya. Jadi dia mengikuti seminar tersebut, Pak. Nah, di saat perjalanan di kampus itu ada konflik-konflik yang mungkin akan kami masukkan gitu, Pak. Oke. Hubungan seminar sama prodinya apa? Nanti di seminar itu tuh bakal ngejelasin tentang apa aja sih yang dia butuhkan gitu, Pak. Yang mungkin belum dia tahu sebelumnya itu karena seminar yang telah ditampilkan di kampus itu dia menjadi tahu gitu, Pak. Mungkin akan dijelaskan lebih intinya seperti fasilitasnya, mata kuliahnya, serta profil lulusan atau yang lainnya gitu, Pak. Oke. Sejauh ini sudah ada itunya premis? Premisnya sudah ada, Pak. Mungkin dari Ibu Lioni, waktu kami konsul dalam premis kami mungkin ada perubahan sedikit karena di sana kami memasukkan mata kuliah, Pak. Sedangkan untuk media cetak kan kami memakai poster. Kata Ibu Lioni, kalau misalnya kami memakai media poster, dan sedangkan premis itu ada mata kuliahnya sulit untuk digabungkan gitu, Pak. Karena kan mata kuliah itu banyak untuk dijelaskan satu persatu gitu, Pak. Iya. Jadi mungkin ada perubahan sedikit atau menggantinya gitu, Pak. Boleh tahu nggak premisnya apa jadinya?
Premisnya belum tahu sih, Pak. Oke, kalau dari Bu Ganis sudah didiskusikan sebelumnya terkait Bu premis Ganis ini. sudah didiskusikan. Kata Bu Ganis, ya nanti kalian ganti aja mungkin dari profil lulusannya atau yang lainnya gitu. Jadi mungkin kami akan memasukkan seperti profil lulusannya ataupun akreditasinya gitu, Pak. Oke, ya udah kalau gitu berarti dari saya mungkin kalau untuk premis dan berhubungan dengan genrenya nanti ya pengembangan cerita pastinya akan berhubungan dengan genre kalian, drama atau ke arah adventure. Berarti kayaknya harus nunggu hasil diskusi dengan Bu Ganis dulu nih. Biar saya juga tahu dari beliau diarahkan seperti apa. Nanti cocok masuk nggak ke genre yang akan kalian tim ini akan bersambung lagi diskusinya kita di minggu depan. Ya, Baik, Pak. oke. Berikutnya tim animasi, silakan. Halo, tim AN, adakah perwakilannya? Tim animasi bagaimana? Kalau tidak ada tim RKS, silakan. Baik, Pak. Gimana tim RKS? Oke, Pak. Selamat malam sebelumnya. Ya, tim RKS kami, Pak, genre yang digunakan itu, Pak, genre fantasi, tetap genre fantasi, jadi nggak akan kami ganti, karena sebelumnya Bapak bilang yang minggu kemarin juga, Bapak bilang kalau genre fantasi kan nggak masuk untuk time travel nggak masuk untuk genre fantasi, jadi kami ganti, Pak, apa seperti animasinya itu fantasinya itu kami ganti jadi lain, Pak. Time travel itu jadi kami ganti ke lain gitu. Apa berarti? Eh seperti film Harry Potter, Pak. Mm-mm. Contohnya seperti film Harry Potter, palingan karena kami narator ya, Pak, atau nggak moderator, jadi kami nggak ada cerita, Pak. Nggak ada Gimana? alur cerita. Soalnya kami nggak pakai tokoh, Mm-mm. jadi kami nggak ada kayak konflik ataupun ada konflik, tapi
nggak ada seperti penyelesaian ataupun kayak klimaks ya gitu ya. Jadi Oke. jadi mungkin kami akan di dalam video itu kami akan mempromosikan mata kuliah dan fasilitas lab Prodi RKS sesuai dengan premis yang di ACC oleh Ibu Ganis sebelumnya. Dan Premisnya apa? premisnya bentar Pak. Video promosi Prodi RKS, mata kuliah dan fasilitas lab Prodi RKS. Oke. Penggambaran fantasinya bagaimana nanti? Sudah Mungkin diskusi Pak, dengan Bu Ganis? belum sih Pak. Soalnya waktu masih Bu Ganis, tapi kata Bu Sandi struktur 3 babak nggak perlu sampai sana. Terus Bu Ganis juga bilang nggak perlu sampai situ juga, karena kami pun masih di setengah jalan sih Pak, masih di square-nya. Soal Iya. masih square babak 1, jadi belum terlalu itu kali sih Pak. Mungkin masih ada ke depan kelanjutannya untuk konsultasi lagi sama Bu Ganis gitu Pak. Oke. Paling yang jadi catatan, kalaupun memang kalian mau menerapkan genre semacam fantasi, dan Ya Pak. fantasinya mengarah ke ya kayak wizard, kayak dunia penyihir Harry Potter Ya Pak, atau betul. sejenisnya, ya. Mungkin nanti yang belum saya dapatkan gambaran gimana nanti cara kalian menggabungkan antara RKS yang mungkin RKS itu lebih ke arah teknologi, ya kan, keamanan Ya Pak. cyber, teknologi dunia internet, dunia maya, ya maya internet, bukan dunia nyata yang dihubungkan dengan wizard. Itu kebanyakan memang fantasi tapi di dunia nyata, ya. Fantasi yang terimplementasi di kehidupan nyata para penyihir dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kalian bisa mengkombinasikannya dengan bagus, itu akan menjadi sebuah konsep yang sangat-sangat menarik. Cuman nanti kalau karena ini ada dua buah dua wajah yang berbeda, satu ke arah teknologi dan maya, ya, bukan nyata di dunia internet sesuai dengan prodi RKS. Satu lagi mengarah ke fantasi, tapi mungkin fantasinya yang terimplementasi ke dunia nyata. Nah, ini dua hal yang saling berseberangan sebenarnya. Tapi kalaupun nanti kalian bisa menggambarkan dengan menarik, menggambarkan konsep kalian dengan bisa ngeblend, menyatu, itu sangat-sangat bagus sih. Cuman ya mungkin ya minggu depan hasil ketemu dengan Bu Ganis, Bu Lioni, nanti kita diskusi. Dan kalau bisa terlihat apakah fantasinya benar-benar bisa terimplementasikan dengan bagus, ya it's okay, silakan kalau mau dimasukkan ya terkait dengan RKS. Tapi kalau tidak, ya mungkin harus difikirkan ulang sih kira-kira genrenya apa yang cocok. Ya, sejauh ini sih kalau saya bayangin mau seperti apa sih konsepnya, mungkin masih agak-agak fantasinya akan sangat liar. Satu sisi dia dunia internet, dunia maya yang berhubungan dengan bisa jadi keamanan data, hacking dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kita ngomongin dunia fantasi, dunia penyihir yang umumnya real, kelihatan secara fisik. Nah, beda seperti yang dikerjakan anak-anak RKS. Nah, dan bayanginya ya butuh banyak literasi sih, gimana cara menggabungkannya nanti. Ya Baik. mungkin kalau kalian belum selesai diskusi ya nggak apa-apa, masih ada waktu minggu depan, dan kita minggu depan bisa diskusi lagi bagaimana cara gabunginya atau solusi yang lain kalau kalian dapat masukan dari pengajar
Bu Ganis, Bu Santi maupun Bu Leoni. Dan kalau dari beliau tidak perlu 3 babak, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman gimana caranya meyakinkan nanti si penonton, apalagi kan target kita kan anak-anak usia lulusan SMA ya, atau yang mau kuliah, bisa eh, apa namanya, diperkirakan sedikit di bawah kalian usianya, atau anggaplah ketika kalian dapat genre ini untuk di RKS, kalian harapannya pengen lihat yang seperti apa sih? Itu nanti pasti akan seperti target audiens kalian. Ya, anak-anak yang usia mau kuliah, pengen tahu sesuatu hal yang menarik berhubungan dengan prodi RKS, tapi dengan pengemasan semenarik mungkin, itu yang diinginkan oleh apa target audiens kita. Mungkin saya catat dulu bagaimana nanti hasil diskusi dengan Bu Ganis, dengan Bu Leoni, ya. Atau kalau dengan Bu Eva literasi, kalian dapat literasi yang menarik, nanti minggu depan kita diskusi lagi. Terima kasih tim RKS sebelumnya. Oh iya, kalau media cetaknya apa? Lupa saya. Media cetaknya poster, Pak. Apa? Poster. Poster. Oke, baik. Kalau mau mendesain poster ya tadi ya, ingat ya ukurannya agak besar posternya. Oke, Pak. Portrait seingat saya yang untuk requirement semester depan. Jadi sekalian kan bisa mengkonsep untuk sekarang. Ukurannya agak besar, A13 atau A2. Jadi antara A3 dan A2 agak besar. Kalau kalian mungkin pernah ke lantai 6 atau lantai 7 yang ada di dinding setelah lift, itu lebih besar daripada yang ada di dinding selama ini ukurannya ya. Kalau di dinding itu masih A3, dan yang kalian rancang nanti lebih besar lagi. Berarti space-nya banyak. Space-nya bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin untuk mengeksplorasi konsep, mengeksplorasi genre, mengeksplorasi media tersebut. Terima kasih tim RKS. Selanjutnya tim TRPL bagaimana? Ya Pak, saya di sini mewakili TRPL. Ya, gimana? Sebelumnya dengan tunggu. Ya, saat itu kami di mata kuliah pelajaran pengembangan cerita, kami direkomendasikan atau disarankan itu untuk hanya membuat media cetak, Pak, tidak membuat video. Dan Oke. waktu itu Bu Ganis melakukan seperti pembahasan gitu atau perundingan dengan Bu Leoni, dan Bu Leoni minta kami membuat poster dan juga brosur. 2. Iya, Brosur yang gimana? brosur yang eh, apa namanya, yang menjelaskan tentang TRPL yang menggunakan sistem pembelajaran PBL, Pak. Kan TRPL itu kan masih baru. Dan jadi kan tidak tahu mau mencantumkan keunggulannya itu apa di Poli Batam. Jadi kami mengaitkannya dengan PBL, di mana TRPL ini kan ada mini PBL juga, yang artinya dia juga membuat proyek gitu loh. Oke. Kalau Jadi, premisnya apa sejauh ini? Premisnya waktu itu, Pak, ini profil tentang prodi teknik rekayasa perangkat lunak melalui project based learning. Oke. PBL-nya yang mau di-highlight apanya? Kalau itu sih belum tahu lebih detail ya, Pak, tapi udah fokus ke PBL-nya, Pak. Nah, iya, PBL itu banyak ya. Ada cara belajarnya, ada cara menyelesaikan masalahnya, ada fokus ke satu project aja, tetapi kita fokus ke satu project tetapi didukung oleh lebih dari satu mata kuliah. Nah, bagian mana yang mau kalian highlight nanti?
atau mau kalian tampilkan di brosur atau poster. Ya, itu yang harus tahu. PBL itu sebuah sistem belajar di kita. Cuman yang bisa di-highlight banyak, sisi yang bisa ditampilkan banyak. Ya seperti tadi, apakah mau menjelaskan sistem PBL itu apa, keunggulan PBL apa, atau menjelaskan gimana cara kita menyelesaikan sebuah proyek melalui sistem mekanisme PBL, atau bagaimana satu proyek tapi disupport oleh lebih dari satu mata kuliah. Kalau di pembelajaran konvensional sebelumnya, di beberapa 3-4 tahun yang lalu kakak kelas kalian, kan bisa jadi satu mata kuliah, satu proyek, nggak nyambung kadang. Dan itu bikin capek mahasiswa juga. Kami juga sering dapat banyak keluhan di semester-semester atas. Pak, kami satu semester bisa dapat 7 mata kuliah dan 5 diantaranya pakai proyek. Finishingnya hampir bersamaan. Nah, akhirnya kami cari formula ya melalui PBL ini salah satunya. Nah, apakah yang seperti itu yang mau di-highlight atau yang lain, itu yang harus coba dicari tahu. Kemudian tadi terkait media brosur dan poster, kalau memang boleh lebih dari satu silakan. Tapi seperti yang barusan saya kasih tahu, saran saya sih kalau brosurnya fokus ke 2 atau 3 lipat, jangan yang satu. Soalnya kalau satu nggak akan ada bedanya antara brosur dan poster. Cuman bedanya di ukurannya aja. Posternya anggaplah A2, brosurnya A5. Cuman dari besar diperkecil. Nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangan, nggak ada yang bisa dieksplor lebih. Kalian cuma tinggal copy paste. Tapi kalau kalian bikin brosur yang 2-fold atau 3-fold, ya 2 atau 3 lipatan, dan itu dipersiapkan untuk semester depan, itu akan lebih baik lagi. Kalian bisa lebih punya banyak gambaran, punya banyak rancangan desain di semester depan untuk langsung dieksekusi. Ya, jadi sekarang mulai dikonsep 2 atau 3 lipat, nanti ada apa aja di masing-masing bagian di brosurnya. Kalau posternya bagaimana mau ditampilkan, pakai genre apa jadinya, genre ceritanya. Genrenya kalau nggak ganti kami tetap drama, Pak. Drama. Nah, berarti ada semacam konflik. Salah satu ciri khas drama itu konflik. Konflik yang ada dari karakter di dalamnya. Bisa itu konflik yang sangat besar atau ya konflik sederhana. Tapi benar-benar ada konflik dan biasanya diakhiri sama semacam salah satu karakter itu tahu nih bahwa karakter yang lainnya itu sudah berjuang keras dan akhirnya luluh, atau happy ending juga bisa, atau mungkin dia juga sad ending, ya tergantung bagaimana drama ini mau kalian selesaikan. Kalau mau dalam bentuk media cetak, ya coba saran saya cari referensi sebanyak mungkin. Ya, kalian bisa cari di mata kuliah literasi data terkait ciri khas drama itu apa, bagaimana membangun mood orang yang membaca sebuah drama, bagaimana merubah drama dalam bentuk sebuah media tidak bergerak. Nah, bisa jadi cuma ditampilkan dari ekspresi tanpa banyak tulisan, itu bisa masuk ke dalam sebuah masuk dalam sebuah drama, dan itu bisa kalian cari literasi sebanyak mungkin. Waktunya sekarang minggu 11, masih ada 4 mingguan lagi ya untuk mencari. Harapannya sih 2 atau 3 minggu lah, dan di minggu 14 sudah finish, sudah final, tinggal persiapan laporan kalian ya. Mau pakai video atau tidak itu nanti sebenarnya yang memang yang ditentukan dan diminta lebih itu dipersiapkan untuk media cetak.
Tapi apakah boleh tidak pakai video atau boleh hanya media cetak aja? Ya itu nanti bisa kita kembalikan dengan Bu Leoni ya selaku ide kreatif, atau dengan Bu Sandi, dan mungkin juga dengan Bu Ganis ya yang berhubungan dengan premis di dalamnya. Kalau media sendiri memang yang ditonjolkan atau yang diinginkan utamanya itu media cetak. Tapi kalaupun karena mungkin di awal kalian sudah punya gambaran awal sebelum cetak itu ke video atau animasi atau motion graphic, ya sudah, daripada kami stop apa yang sudah kalian rencanakan di awal, ya nggak masalah, tapi tetap fokus utamanya ke media cetak. Kalaupun ada videonya tidak akan kami salahkan, tidak akan kami larang juga ya. Tapi apakah boleh atau tidak tanpa video, hanya cetak saja, itu nanti bisa kalian diskusikan dengan pengajar ide kreatif sekaligus manpro kalian ya, Bu Leoni. Dari saya catat seperti itu dulu. Nanti gimana gambaran konsep kalian ya terkait dengan gender dan rencana implementasi ke medianya mungkin minggu depan kita diskusi lagi. Terima kasih untuk tim TRPL. Sama-sama, Mbak. Ya, tadi tim AN belum ada. Oke, kalau tidak ya biar tidak terlalu malam juga, mungkin saya tulis untuk minggu ini tim AN tidak ada, belum ada progres atau mungkin masih seperti yang dituliskan sebelumnya ya, cuman akan jadi catatan saya di salah satu penilaian progres untuk persiapan minggu-minggu terakhir. Sejauh ini sudah saya screenshot yang hadir ya di sini di kelas ini. Sambil tadi kalian menjelaskan, saya juga screenshot beberapa yang hadir. Terima kasih. Minggu depan mudah-mudahan kita kembali ke jadwal awal jam 7 ya, dan nanti lanjut lagi dengan kelasnya Bu Anis atau Pak Adam atau pokoknya yang terkait dengan mata kuliah komunikasi visual. Kalau gitu materi hari ini saya cukupkan sampai di sini kelasnya, kelas untuk Kapita Selekta. Jika ada butuh diskusi secara offline maupun online, silakan DM ke saya. Mungkin ada yang masih bingung penerapannya genre ke beberapa media, mungkin hasil dari diskusi dengan Bu Leoni, Bu Ganis, Bu Sandi atau pengajar yang lain juga masih bingung, kalian tentukan implementasinya seperti apa atau rancangannya seperti apa untuk genre dan medianya, bisa nanti menghubungi saya. Kalau kita bisa offline ya kita offline, kita sesuaikan jadwalnya. Atau kalau memang harus online ya kita diskusi online santai aja pakai Google Meet atau pakai Zoom. Saya akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Uh.